Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najia dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 01 semester 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program sistem pakar yang telah saya buat, yaitu sistem pakar diagnosa pada penyakit ayam. Berikut ini adalah halaman home dari aplikasi yang telah saya buat. Di sini terdapat beberapa gejala, yaitu ada total gejala, total penyakit, dan kemudian total basis pengetahuan, dan juga total admin. Di sini saya cuma memakai satu admin saja. Oke, kita langsung masuk ke halaman diagnosa. Kita logout dulu agar bisa melihat halaman diagnosa tersebut. Di sini kita masuk ke halaman diagnosa yang pertama. Di dalam diagnosa ini ada kodenya, terus ada nama gejala dan pilih kondisi. Di sini kita akan memilih kondisi dari gejala yang ada di sini. Yang pertama saya akan memilih napas sesak atau megap-megap. Terus saya pilih pasti iya. Yang kedua, bersin-bersin, saya pilih di sini hampir pasti ya. Yang ketiga, yang saya pilih bulu kusam dan berkerut. Di sini saya pilih kemungkinan besar ya. Dan di sini kita akan menampilkan hasilnya, apakah dia memiliki penyakit apa. Di sini dinyatakan dia memiliki penyakit batuk berdarah. Di sini juga ada detailnya, saran, dan kemungkinan lainnya. Kemungkinan lainnya mungkin di sini ada kemungkinan bisa juga dia memiliki penyakit busung ayam, terus salesma ayam, atau tetelo. Di sini kita langsung masuk ke halaman diagnosanya. Berikut ini adalah tampilan halaman diagnosa yang ada di penyakit ayam, di mana di sini terdapat 43 gejala dan terdapat 13 penyakit dan info penyakit dari masing-masingnya bisa kita lihat di halaman keterangan. Lalu terdapat 13 penyakit ayam. Di sini yang pertama ada berak kapur. Yang kedua ada kolera ayam, yang ketiga flu burung, yang keempat ada tetelo, yang kelima ada penyakit tipus ayam, yang keenam ada penyakit berak darah, yang ketujuh ada penyakit gumboro, yang kedelapan di sini ada penyakit salesma ayam, dan kesembilan di sini ada penyakit batuk menahun dan batuk busung ayam, dan ke-11 ada batuk berdarah, dan yang ke-12 batuk mareks, yang ke-13 di sini ada penyakit IgG Drops Syndrome 76. Di sini juga kita bisa melihat detail dari penyakit kapur ini apa sih? Detailnya itu yang terdetail untuk berak kapur. Di sini ada salah satu penyakit pada unggas adalah penyakit berak kapur. Folorum merupakan suatu penyakit infeksius pada unggas, terutama anak ayam dan anak kalkun, yang ditularkan melalui telur. Penyakit berak kapur biasanya ditemukan dalam bentuk sistematik akut pada anak ayam, tetapi lebih sering bersifat lokal dan kronis pada ayam dewasa. Di sini juga ada deskripsinya, ada etologinya, dan di sini juga ada gejala penyakit untuk berak kapur. Di sini pertama gejalanya untuk anak ayam. Anak ayam di sini gejalanya ada nafsu makan berkurang, kotoran encer berwarna putih berlendir dan banyak melekat pada daerah anus. Ayam terlihat pucat, lemah, kedinginan, dan suka bergerombol mencari tempat hangat.
sayap tampak kusut dan menggantung, janggar pucat dan berkerut warna keabu-abuan. Dan untuk ayam dewasa, gejalanya pembengkakan pada lutut, menurunnya kesuburan dan daya tetas, depresi, anemia, dan kotoran encer warna kuning atau putih. Dan ini gejala-gejala dan penyakitnya. Terus juga ada cara penularannya. Cara penularannya yaitu yang pertama, oral melalui pakan, air minum, dan letter yang terkontaminasi. Yang kedua, aerogen atau udara pernapasan dalam mesin tetes melalui debu, bulu-bulu anak ayam, dan pecahan cangkang. Terus ada perubahan pasca mati. Yang pertama, hati membesar, hemorage, gumpalan darah di rongga perut. Yang kedua, jantung dilatasi, noduli putih keabuan. Yang ketiga, perikardium bengkak, perikarditis, cairan fibrinos. Yang keempat, limpa, ginjal membesar, jejas nekrotis. Yang kelima, reproduksi betina, folikel keriput, kuning telur memadat dan mengkeju. Yang keenam, reproduksi jantan, abses kecil pada testes, penebalan di situs. Penyebabnya tuh bakteri Salmonella flavillarum. Terus kerugian ekonominya, turun produksi telur dan daya tetas, kematian embrion, anak ayam maupun ayam dewasa. Dan yang ini tadi detail khusus berak kapur. Dan di sini juga ada sarannya untuk mengatasi penyakit berak kapur ini. Yang pertama, di sini ada pencegahannya. Pertama, menjaga sanitasi mulai dari mesin, penetasan hingga sanitasi kandang. Yang kedua, melalui disinfeksi kandang dengan format DHD sebanyak 40%. Yang ketiga, ayam yang terkena penyakit sebaiknya dipisahkan dari kelompoknya, sedangkan ayam yang parah dimusnahkan. Terus juga di sini ada pengendaliannya. Terus di sini juga ada tindakan untuk penyakit berak kapur ini. Yang pertama, berikan master coloprium dosis 1 berturut-turut. Setelah itu, berikan master feed stress selama 3-4 hari untuk membantu proses penyembuhannya. Yang kedua, menyuntikkan antibiotik seperti furujolidin, coccelin, neoteramcin, tentra atau myxomas di dada ayam. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan preparat sulfonamid. Dan untuk penyakit seterusnya, detail-detail dan saran-sarannya juga bisa dilihat. Terus juga kita masuk ke info harga. Untuk info harga di sini ada data harga dan data harga telur dan ayam. Di sini ada daftar harga, ada telur ayam ras, ada ayam broiler, anak ayam dan bebek, harga vokan. Terus kita masuk ke tentang. Di sini tentang saya tulis Siti Najiah, Muhammad Hidayat, Eskom, Mkom, dan Jia. Terus di bagian tentang ini ada tertulis sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit pada ayam berdasarkan pengetahuan yang diberikan langsung dari pakar atau ahlinya
dan melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan certainty factor dalam menghitung tingkat kepakaran. Data penelitian ini terdiri dari data gejala dan data penyakit ayam, serta data aturan. Sistem pakar pada organisasi ditunjukkan untuk penambahan peningkatan produktivitas, serta area manajerial yang dapat mengambil kesimpulan dengan cepat. Lanjut, di sini kita akan memasuki halaman login. Di sini kita login dulu. Di sini saya login sebagai admin, saya masuk. Terus di sini kita membuka admin. Di sini admin kita bisa menambahkan admin baru. Terus kita bisa mencari nama-namanya. Terus kita bisa mengubah dan menghapus. Lanjut, kita masuk ke penyakit. Di sini ada nama penyakit, detail penyakit, dan saran penyakit. Terus di sini juga ada aksi. Aksi di sini bisa untuk mengubah dan menghapus. Di sini juga ada bisa menambahkan nama penyakitnya, dan di sini dia memiliki 13 penyakit. Terus kalau misalnya kita mau cari nama penyakitnya, kita bisa klik di sini dan kita tulis nama penyakit yang kita mau cari apa. Misalnya kolera ayam. Terus kita klik cari, maka dia akan muncul. Nah, di sini dia akan muncul ada nama penyakitnya, ada detail penyakitnya, ada saran penyakitnya. Dan sini sudah dituliskan untuk detail penyakitnya itu adalah penyakit fawal cholera, merupakan penyakit ayam yang dapat menyerang secara pelan-pelan dan juga dapat menyerang secara mendadak. Dan untuk sarannya untuk penyakit kolera ayam ini, berikan masker koleriken dosis 1,5 gram 1 liter air selama 3-4 hari berturut-turut. Berikan master feed stress dosis 1 gram atau 3 liter air untuk membantu proses penyembuhannya. Nah, ini detail penyakit dan saran penyakit untuk kolera ayam. Setelah itu di sini terdapat tampilan gejala. Di sini terdapat 43 gejala. Yang pertama di sini ada nama penyakit, ada detail penyakit, saran penyakit, dan aksi. Di sini juga kita dapat menambahkan nama penyakitnya, dan di sini juga kita dapat mencari penyakitnya. Seperti contohnya flu, seperti contohnya yang saya cari di sini namanya telo. Terus kita klik cari, maka dia akan muncul seperti ini, nama penyakit tetelo. Terus detail penyakitnya juga memiliki penyakit Neuchâtel disease, disebut juga pseudovagal pest rehanicat, pneumoencephalitis, dan di Indonesia populer dengan disebut tetelo. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Doyle pada tahun 1927 di daerah Newcastle-on-Tyne, Inggris. Dan untuk saran penyakitnya, di sini katanya vaksinasi harus dilakukan untuk memperoleh kekebalan. Jenis vaksin yang kami gunakan adalah ND Lasota yang kami beli dari PT SHS Vaksinasi ND. Yang pertama kami lakukan dengan cara pemberian melalui tetes mata. Pada hari kedua
Untuk berikutnya, pemberian vaksin kami lakukan dengan cara suntikan di intramuskuler otot dada. Terus juga di sini juga kita dapat mengubah dan untuk menghapusnya juga. Terus juga terdapat basis pengetahuan. Di basis pengetahuan ini berhubungan dengan dari nama penyakit dengan masing-masing gejala. Jadi dari suatu penyakit dengan masing-masing gejala ada total keseluruhannya, maka terkumpul basis pengetahuan yang berjumlah 55 basis pengetahuan dari 13 penyakit dan 43 jenis gejala. Nah, jadi di sini di totalnya ada 55 basis pengetahuan dari 13 penyakit dan 43 jenis gejala. Nah, dan setelah itu ada halaman pos keterangan. Kita naikkan. Nah, di sini ada pos keterangan. Di sini diinformasikan mengenai kesimpulan yang nantinya akan didapatkan dari masing-masing penyakit. Kesimpulan ini berisi tentang mengenai detail. Nah, di sini ada nama pos, ada detail pos, dan ada saran pos yang berjumlah ada 13 detail pos. Terus di sini kita juga bisa dapat menambahkan pos, dan juga kita di sini bisa dapat mencari nama pos yang kita inginkan. Misalnya yang kita mau berak kapur. Tinggal kita klik aja di sini cari. Nah, maka dia akan muncul di sini nama pos dan detail posnya, terus saran pos untuk pencegahan dan pengendaliannya, dan tindakannya. Terus juga ada cara penularannya, ada perubahan pasca matinya, penyebabnya, dan kerugian ekonomi. Di sini sudah sangat detail untuk menjelaskan nama pos untuk keterangan posnya ini. Yang untuk berak kapur, detail posnya katanya salah satu penyakit pada unggas adalah penyakit berak kapur. Flurum merupakan suatu penyakit infeksius pada unggas, terutama anak ayam dan anak kalkun, yang ditularkan melalui telur. Penyakit berak kapur biasanya ditemukan dalam bentuk sistematik akut pada anak ayam, tetapi lebih sering bersifat lokal dan kronis pada ayam dewasa. Dan di sini juga ada dijelaskan di deskripsinya, penyakit ini banyak menyerang anak ayam, terutama umur 1-10 hari. Kebanyakan yang kena lemah dan mati muda. Pada ayam dewasa tidak terlihat gejala-gejala sakit. Ayam yang sembuh menjadi pembawa sifat dan seumur hidupnya mengeluarkan bibit penyakit. Terus etiologinya, gejalanya, dan ini gambarnya. Gambar 1, tampak kotoran ayam berwarna putih berceceran. Nah, ini untuk fotonya. Di sini terlihat ada kotoran berwarna putih-putih berceceran di tanah. Terus juga ada gambar yang kedua, ada pembengkakan pada lutut ayam dewasa, tetapi bukan gejala spesifiknya katanya di gambar ini. Terus cara penularannya, ada juga perubahan pasca matinya. Penyebabnya di sini dikatakan bakteri Salmonella
Volorum. Terus juga kerugian ekonominya. Di sini kerugian ekonominya turun produksi telur dan daya tetas, kematian embrio anak ayam maupun ayam dewasa. Nah, di sini juga ada pencegahannya dan pengendaliannya. Tindakannya juga dijelaskan di detail ini. Untuk di detail post dan saran postnya. Terus juga di sini kita untuk aksinya juga dapat diubah dan menghapus. Dan terus di sini juga terdapat ubah password. Ini tampilannya. Tampilannya di sini ada masukkan password lama katanya, password baru, dan masukkan kembali password baru. Kita coba admin. Password barunya. Iya. Terus masukkan lagi. Terus juga tersimpan. Dan perbaharui sandi. Di sini juga tertulis bahwa password berhasil diubah. Terus kita perbaharui sandi. Seterusnya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian halaman home. Di halaman home ini, terus baik kita di sini bakalan logout sebagai halaman admin. Kita logout dan oke. Nah, sekian dari penjelasan untuk sistem pakar diagnosa pada penyakit ayam ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.